Baik, selamat pagi. Izin memperkenalkan diri, saya Henry Adam Pratama dari S1 Manajemen dalam rangka melaksanakan ujian tengah semester Bisnis Big Data. Hari ini saya akan mempresentasikan bagaimana transformasi penggunaan Big Data pada industri logistik. Yang pertama, kita akan menganalisis 5V atau manfaat dari penerapan Big Data pada industri ini, mulai dari volume, velocity, variety, veracity, dan value-nya. Yang pertama untuk volume, saya akan mengambil dua perusahaan logistik di Indonesia yaitu JNT Express dan KAI Logistik. Pertama, JNT Express memproses jutaan resi per harinya. Tentunya ini akan meningkat drastis saat peak season atau Harbolnas atau Tanggal Kembar. Data operasional dikumpulkan dari scanner DWS di gudang sortir, aplikasi PDA Kurir, dan API e-commerce. Kemudian untuk akumulasinya bisa mencapai terabyte atau petabyte setiap bulannya. Mereka memanfaatkan arsitektur Apache Hadoop atau cloud storage untuk menyimpan data historisnya. Untuk KAI, mereka memproses belasan ribu ton metrik barang setiap hari. Datanya meliputi manifest kargo, berat, tonase, spesifikasi kontainer, TEU, nomor segel, dan lainnya yang berasal dari sensor timbangan digital atau sistem gerbang otomatis, integrasi ERP dengan corporate atau B2B-nya mereka. Untuk skalanya bisa mencapai gigabyte atau terabyte per bulannya. Kemudian untuk velocity atau kecepatan aliran data JNT Express terjadi dalam hitungan milidetik ya, mengingat kita mengakses e-commerce itu setiap saat melalui pada setiap barcode atau di setiap sistem API mereka harus mampu menangani ribuan request per second-nya. Dengan mengimplementasikan teknologi stream processing untuk volumenya yang tinggi, e-commerce contohnya ini bisa menyajikan fitur live tracking untuk pelanggannya. Kemudian untuk logistik mengandalkan sensor, telemetri lokomotif, dan sensor yang lain berbasis IoT atau Internet of Things, khususnya untuk peti kemas pendingin ya. Data koordinat GPS, suhu kargo itu ditransmisikan sepanjang perjalanan. Jadi saat terjadi anomali, maka stasiun terdekat akan diberitahukan untuk melakukan inspeksi. Kemudian untuk variety, pertama data terstruktur untuk JNT seperti nama, alamat, nomor telepon. Untuk KAI bisa bill of lading dan kode kontainer. Kedua, untuk data semi terstruktur ada API e-commerce, data dari API e-commerce. Kemudian ada data perkiraan cuaca dari BMKG. Kemudian untuk data tidak terstrukturnya bisa proof of delivery dari courier, lalu komplain pelanggan dan video CCTV untuk setiap stasiun untuk KAI. Kemudian bagi JNT, penggabungan format ini harus dilakukan dalam data lake untuk mempermudah penyelesaian sengketa seperti paket hilang atau ada komplain dari pelanggan. Sedangkan KAI Logistik mempercepat investigasi klaim dengan mengkorelasikannya dengan rekaman CCTV di stasiun atau di kereta. Kemudian untuk veracity, masalah data yang tidak seragam ini meliputi salah ketik alamat, ketidaksesuaian data kode pos, kemudian koordinat GPS yang tidak sesuai, atau ketidakcocokan deklarasi berat oleh pelanggan pada saat mengirim. Untuk mengatasinya, JNT menerapkan algoritma data cleansing, standarisasi alamat, dan AI computer vision untuk memvalidasi alamat. Lalu untuk KAI Logistik menggunakan algoritma penyaring, mengabaikan anomali data dari GPS saat mereka melewati terowongan, dan memastikan timbangan mereka jauh lebih akurat, sehingga apabila ada kesalahan bisa dikoreksi langsung sebelum pengiriman serta memanfaatkan akurasi timbangan digital untuk menyeimbangkan dari berat kargo kereta agar untuk mencegah risiko kereta yang anjlok karena beban berlebih di salah satu sisi. Fondasi data ini ditarget menghasilkan value atau nilai bagi perusahaan. Untuk CNT memanfaatkan machine learning untuk melakukan dynamic route optimization untuk mencegah traveling sales problem demi menghemat BPM dari armada, kemudian mempercepat waktu pengiriman. Untuk KAI mengonversinya sebagai predictive maintenance
agar maintenance ini bisa terjadwal dan menghindari kerusakan part di tengah jalan. Kemudian perbedaan dari business intelligence dan big data. Jika diibaratkan business intelligence ini sebagai kaca spion atau speedometer, artinya digunakan untuk melihat keadaan saat ini atau keadaan di masa lalu. Contoh keputusan yang berbasis BI adalah seperti memutuskan kontrak vendor eh, dengan berbasiskan data karena visualisasi tren pada dashboard BI menunjukkan tingkat kerusakan kargo dari vendor cukup tinggi dan keterlambatannya cukup sering selama berbulan-bulan. Kemudian untuk data analitik atau big data itu bertindak sebagai sistem navigasi prediktif atau autopilot. Sifatnya itu prediktif sehingga bisa mengolah data-data tidak terstruktur dalam skala masif dengan algoritma untuk menjawab apa yang akan terjadi dan tindakan apa yang harus diambil. Sebagai contoh, sistem big data akan secara aktif mengolah data cuaca seperti data cuaca dari BMKG, memprediksi gangguan cuaca, lalu memberikan rekomendasi jalur kereta yang tidak terkena kendala cuaca tersebut. Kemudian untuk alur ETL, data warehouse, OLAP, dan PA logistik, data mentah, operasional logistik tidak bisa langsung ditampilkan oleh BI, melainkan harus melewati proses extract, transform, dan load-nya sebelum diintegrasikan ke dalam sebuah data warehouse, kemudian diolah oleh OLAP yang memungkinkan dilakukan analisis multidimensi dengan kecepatan yang cukup tinggi, yang meliputi waktu atau wilayah. Pengukuran metriknya bisa menggunakan volume, total tonase, atau rata-rata waktu keterlambatan. Arsitektur ini memungkinkan untuk manajer cabang untuk melihat rincian performanya. Kemudian tiga KPI utama yang wajib dipantau oleh manajemen logistik adalah on-time delivery, yaitu rasio perbandingan paket yang susah terkirim dengan tepat waktu. Kemudian cost per shipment yang dihitung dari total biaya operasional dengan total paket yang berhasil dikirim. Kemudian ada fleet atau capacity utilization yang mengukur presentase kapasitas muatan atau ruang yang terpakai saat pengiriman. Kemudian value utama dari adopsi big data pada industri logistik adalah yang saya ambil ini adalah reduce cost dengan argumen finansialnya bahwa komponen biaya transportasi menyerap lebih dari 50% dari total pengeluaran atau biaya operasional. Penggunaan dynamic route optimization bisa menekan konsumsi BBM dan predictive maintenance bisa menghemat biaya kerusakan mesin yang tidak terduga. Dari argumen operasionalnya, perpindahan dari rute statis menuju rute yang dinamis atau real-time route dynamization itu akan membawa kurir menghindari arus kemacetan sehingga mempercepat proses pengiriman. Kemudian pemeliharaan armada bisa diperbaiki sebelum rusak. Kemudian untuk argumen kompetitifnya, jika kompetitor mengadopsi big data terlebih dahulu dan berhasil, maka mereka akan memiliki ruang nafas finansial yang lebih untuk menawarkan harga yang lebih murah atau promo-promo yang lain. Kemudian penggunaan framework Apache Spark sebagai framework big data untuk industri logistik. Spark beroperasi dengan menggunakan arsitektur bercorak master slave, artinya ada satu node master yang bertindak sebagai koordinator pusat dengan sejumlah worker node yang bertindak sebagai eksekutornya. Driver program yang berfungsi sebagai pusat kendali, kemudian cluster manager yang bersifat sebagai jembatan atau alokasi sumber daya fisiknya, kemudian worker node atau eksekutor yang menjadi mesin komputasinya. Untuk kelemahan dari Spark yang sering disembunyikan oleh vendor adalah sifatnya yang memory hungry, artinya karena Spark ini menggunakan RAM yang memang kecepatannya jauh lebih cepat, namun harga dan kapasitasnya tidak sebesar hard disk. Lalu untuk fondasi analitik logistik yang andal, saya mengambil data preparation sebagai salah satu prosesnya di dalam industri logik.
Logistik, data mentah yang masuk dari lapangan seringkali cukup berantakan dan tidak seragam akibat kesalahan input dari manusia. Tujuan data preparation untuk memproses data yang tidak seragam tersebut menjadi seragam dan dapat diolah lebih lanjut dan menjadi single source of truth. Di satu sisi kita melihat komponen input berupa data mentah seperti teks, alamat, lalu ketikan kode pos, kemudian koordinat GPS yang banyak yang bernilai nol atau kosong akibat melewati blind spot atau saat melewati terowongan atau daerah yang susah sinyal, kemudian hingga perbedaan zona waktu manifest. Melalui pembersihan data atau cleansing, data tersebut ditransformasikan menjadi titik koordinat geospasial yang seragam. Titik koordinat GPS yang kosong diisi menggunakan teknik interpolarisasi data dan seluruh penanda waktu diseragamkan menjadi standar UTC global. Sebagai contoh, kegagalan dari absennya tahap persiapan data ini adalah misroute karena penulisan alamat yang typo yang dapat menghasilkan salahnya pengiriman dan membebani biaya operasional dengan reverse logistik. Kemudian tantangan dari penerapan big data adalah privacy dan keamanan. Eh, Industri logistik memegang kendali atas apa yang disebut dengan Trinitas PII, yaitu Personally Identifiable Information, seperti nama lengkap, nomor telepon, dan alamat rumah. Apabila data bocor, memunculkan risiko untuk pelanggan itu sendiri seperti penipuan dan perampokan. Solusinya adalah menggunakan data masking dan virtual number di mana nama nomor telepon pelanggan itu disamarkan sehingga jika kurir ingin menghubungi, panggilan akan dilakukan melalui protokol VoIP internal perusahaan via virtual number server PBX sehingga nomor asli pihak kedua tetap tersembunyi. Solusi kedua adalah sistem MDM yang ditanamkan ke perangkat pegawai atau kurir untuk menciptakan ruang digital yang isolatif atau sandbox, di mana fitur-fitur seperti copy paste, screenshot itu diblokir, dan untuk loginnya itu menggunakan autentikasi dan tidak ada sistem login permanen. Kemudian untuk estimasi biaya dan timeline, proyeksinya ada di 6 sampai 9 bulan fase pertama. Di 3 bulan pertama itu integrasi API dan masking database. Fase kedua untuk memilih vendor MDM dan integrasi SDK perangkat lunak dan pengujian UAT. Kemudian fase 3 bisa melaksanakan rollout serta yang bertahap serta pelatihan intensif untuk personel di lapangan. Capital expenditure yang diproyeksikan menyentuh 2,5 M yang dialokasikan untuk arsitektur database, desain API, serta biaya jasa konsultan cyber untuk penetration testing. Sementara untuk biaya operasional hariannya atau yang rutinnya diasumsikan dengan 10.000 kurir, OPEX yang dibutuhkan adalah sekitar 450 sampai 750 juta per bulannya untuk biaya lisensi infrastruktur MDM dan untuk SIP atau VoIP sebesar 300 sampai 500 juta per bulan dengan metode pembayaran per call. Analisis 5V dalam big data untuk aplikasi sehari-hari. Saya kebetulan di sini menggunakan YouTube, Tokopedia, dan Shopee. Untuk volumenya sendiri, sistem sistem akan merekam, menyimpan setiap klik yang saya lakukan, riwayat tontonan video, kata kunci pencarian, hingga durasi atau berapa detik jempol saya berhenti saat melihat satu thumbnail. Kemudian velocity pemrosesan data berjalan dalam hitungan detik atau real time, di mana sesaat setelah saya mengetik, mencari video atau menonton video, algoritma akan memperbarui profil saya. Kemudian variety sistem menyatukan query teks terstruktur, kemudian kategori barang, metadata video, sehingga gambar dan data-data tersebut menjadi profil analitik saya. Kemudian untuk veracity, kualitas data belanja utamanya ini memiliki validitas yang tinggi karena success rate-nya tinggi yang berasal dari tindakan klik dan transaksi yang saya lakukan.
Kemudian untuk value memberikan keuntungan efisiensi finansial bagi pengguna melalui perbandingan harga yang terbaik dari banyak produk untuk saya, sekaligus memaksimalkan konversi nilai transaksi bagi pemilik platform dan penjual. Kemudian analisa dari rekomendasi yang saya terima dan wawancara end user. Untuk rekomendasi akurat seperti platform Tokopedia dan Shopee, karena saya memiliki ketertarikan atau dalam beberapa waktu terakhir mencari dan membeli beberapa perangkat komponen keras PC dan model kit. Karena rekam jejak tersebut, datanya memiliki tingkat veracity yang tinggi, membuat validitas rekomendasi produk yang tepat sasaran dan tentunya menghasilkan konversi penjualan. Untuk kasus yang tidak akurat, memang saya menggunakan produk seperti Gemini dan Claude, yang mana berbasis AI generatif. Maka iklan yang dimunculkan produk-produk yang berkaitan dengan AI seperti Adobe Generative walaupun saya tidak menggunakannya. Algoritma mesin Google berhasil menyimpulkan bahwa saya tertarik dengan AI generatif, tapi dia tidak bisa membaca kalau saya tidak tertarik dengan produk yang mengenerate gambar seperti Adobe Generative AI Photoshop. Yang ini menjadi data noise dan tidak tepat sasaran. Untuk hasil wawancara dengan end user, dengan inisial LP, 26 tahun, tenaga pengajar dari Cadence. Dalam konteks privasi pengguna, hasil wawancara menemukan adanya fenomena privacy paradoks di mana pengguna secara sadar merasa diawasi atau dimata-matai oleh aplikasi, namun mereka bersedia untuk melanggarkan privasi datanya demi menukarnya dengan keuntungan nilai ekonomi yang nyata. Artinya, dengan rekomendasi yang diberikan dan diskon yang diberikan, mereka tidak masalah kalau mereka diawasi. Namun narasumber juga memahami bahwa sifat volatilitas dari veracity, dari mana rekomendasi memiliki akurasi yang tidak bisa selalu diandalkan karena ada masa kadaluarsanya dan dinamika persaingan harga di toko online yang berubah secara cepat. Kemudian untuk implementasi analitik data dalam kehidupan sehari-hari, saya mengimplementasikannya menggunakan program MyFitnessPal untuk fitness tracking dan Microsoft Excel untuk ETL datanya. Excel bertindak sebagai data warehouse. Kemudian untuk descriptive analisisnya dieksekusi setiap kali saya memantau total asupan kalori dan pelaksanaan program latihan hariannya. Apakah sudah sesuai dengan target yang direncanakan. Kemudian untuk analitiknya, ketika data mencatat ada satu hari jadwal latihan yang bolong, maka saya akan menghitung volume yang diperlukan untuk ditambahkan di sesi latihan berikutnya. Begitu pula untuk kalori, apabila ada sisa kalori defisit di akhir minggu, maka itu merupakan jatah saya untuk cheat day atau jajan. Kemudian untuk proposal produk, yakni bernama Aegis Road Analytics dengan slogan presisi pengiriman, proteksi nilai, dan prediksi tanpa batas. ARA dirancang untuk menghentikan kebocoran biaya operasional yang bersumber dari dua masalah utama, yaitu tingginya kegagalan tingkat sistem COD atau return to sender dan besarnya klaim asuransi akibat kerusakan fisik barang. Dengan menggunakan kombinasi framework Apache Kafka untuk data ingestion yang cepat, kemudian Apache Spark untuk real-time scoringnya, sistem ARA bekerja menginterpretasikan alur distribusi pada titik gudang sortir dan pengantaran melalui tiga mekanisme utama. Yang pertama adalah NLP stratifikasi paket prediktif di mana mesin berbasis NLP membaca deskripsi manifest dari API e-commerce jika mendeteksi entitas yang datanya tinggi atau barang dengan harga tinggi dan rentan, paket otomatis akan ditandai dan dipisahkan dari paket barang biasa demi keamanan penanganan. Kemudian intersepsi penipuan atau RTS risk code. Algoritma mengagregasi data historis, nomor telepon, dan rekam jejak digital dari alamat pembeli yang mengalami RTS. Jika profil pesanan COD tersebut terdeteksi memiliki skor risiko yang tinggi, maka sistem otomatis akan menahan paket di pusat sortir
dan akan memicu panggilan verifikasi nomor otomatis via VoIP atau PBX sebelum paket diizinkan masuk ke truk armadanya. Kemudian behavioral career matching, di mana paket bernilai tinggi dan rentan akan otomatis dialokasikan kepada personel kurir yang memegang catatan safe handling score yang paling baik di distrik tersebut, serta mengendarai motor yang dilengkapi dengan wadah proteksi. Kemudian untuk roadmap 12 bulan dan value proposition-nya di Q1 akan fokus pada fondasi data dan persiapan model. Di Q2-nya akan fokus pada integrasi dan pengembangan sistem. Di Q3-nya akan fokus pada pilot dan perluasan awal, piloting. Kemudian Q4 akan fokus pada evaluasi dan penerapan nasional. Value proposition yang disajikan adalah transparansi, penilaian kinerja, penanganan kurir secara objektif, kemudian penemuan berbasis data untuk pola risiko return untuk suatu wilayah, kemudian menghadirkan segmentasi dan kustomisasi penanganan spesifik per jenis komoditas, serta otomasi fungsi dispatcher melalui algoritma machine learning. Untuk memitigasi risikonya, pertama mitigasi untuk teknisnya menggunakan arsitektur cloud otomatis atau auto scaling dengan skema pembatasan muatan sementara untuk mencegah kendala crash OOM atau out of memory saat ada lonjakan transaksi seperti peak season atau Harbolnas. Mitigasi bisnisnya untuk meredam resistensi kurir di lapangan, maka akan membuka parameter penilaian skor secara transparan dan mengubah perspektifnya sebagai insentif bonus multiplier bagi kurir dengan skor tinggi yang sukses mengantarkan paket tanpa kerusakan. Kemudian untuk mitigasi etisnya, untuk mencegah diskriminasi geografis wilayah pesanan COD dengan mewajibkan adanya verifikasi tambahan melalui panggilan suara yang tersamarkan sebelum sistem melakukan vonis retur sepihak pada paketnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.